Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai perancangan aplikasi iTunes berbasis Android. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Fatima Fadilah Hairunisa, yang kedua ada Ramadan Tirika Sundus, yang ketiga ada saya sendiri, Rista Arianti, dan yang terakhir ada Khairani Ulfa. Untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh Fatima Fadilah Hairunisa. Pendahuluan, latar belakang, manfaat, dan tujuan. Latar belakang, pada zaman yang semakin maju dan modern ini, perkembangan teknologi telah berkembang dengan sangat cepat, memungkinkan hampir setiap orang untuk mempunyai perangkat keras seperti smartphone. Akan tetapi, perkembangan smartphone yang semakin banyak menggunakan layar sentuh tentunya semakin menyulitkan para penyandang tunanetra dalam berinteraksi dengan smartphone tersebut. Penyandang tunanetra tidak bisa dipandang sebelah mata. Individu tersebut memiliki kemampuan istimewa dibanding individu lainnya. Selanjutnya ada manfaat. Membantu orang-orang tunanetra dalam melanjutkan kegiatan sehari-hari. Dengan bantuan volunteer, orang-orang tunanetra dapat memahami apa yang terjadi di sekitarnya, seperti mengetahui arah jalan, mengetahui informasi, gambar. Memberikan kebebasan. Orang-orang tunanetra tidak perlu bergantung pada orang lain, meningkatkan rasa aman. Orang-orang tunanetra dapat merasa lebih aman dan nyaman dengan bantuan volunteer yang tersedia melalui aplikasi iTunes dibanding dengan harus meminta bantuan orang lain yang tidak dikenal. Selanjutnya ada tujuan. Aplikasi ini dibuat untuk membantu para penyandang tunanetra dalam berinteraksi dengan sesama untuk membantu mengetahui lokasi ia berada dan lokasi yang akan dituju, serta akan mendeskripsikan gambar yang ditujukan dan akan membacakan serta menerjemahkan teks yang akan didengarkan oleh para penyandang tunanetra tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Khairani Ulfa. Oke, selanjutnya ada apa itu aplikasi Atunen. Aplikasi yaitu secara garis besar, Atune adalah sebuah aplikasi berbasis Android yang dibuat khusus untuk para penyandang tunanetra untuk mempermudah melakukan aktivitas sehari-hari. Aplikasi seluler ini menghubungkan tunanetra dengan relawan melalui layanan video call yang tersedia di dalam aplikasi. Atun mengusung konsep sosial mikro, volunteering, di mana relawan bisa berkontribusi dengan cara dan waktu yang paling nyaman bagi mereka di tengah kesibukan mereka. Selanjutnya ada fitur Atun. Yang pertama ada pembaca teks, yang kedua navigasi, ketiga deskripsi, keempat penerjemahan teks, kelima penyedia informasi, keenam panggilan video, ketujuh ada chat, kedelapan pilihan bahasa, kesembilan volunteer terverifikasi, 10 statistik aktivitas. Selanjutnya ada alur pembuatan aplikasi. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, perencanaan, desain, pembuatan, uji coba, rilis, dan maintenance. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Selanjutnya ada rancangan aplikasi iTunes. Itu merupakan proses pembuatan dasar dari struktur dan fitur yang nanti akan dibawakan di aplikasi ini. Yang pertama ada interface atau penjalanan aplikasi itu yang mudah dibawakan oleh para penyandang. Yang kedua ada fiturnya, fitur-fitur yang tentunya bisa dapat membantu para penyandang tunanetra. Itu ada fitur GPS dan video to speech. Selanjutnya ada alur kerja atau instruksi yang jelas kepada para penyandang tunanetra untuk melakukan menjalankan aplikasi tersebut. Lalu ada database untuk menyimpan format-format data-data para pengguna dan juga volunteer. Selanjutnya ada link canvas. Yang pertama ada key partner. Partner kita sendiri itu dari organisasi tunanetra itu atau Pertuni. Terus dari media informasi, App Store, dan messaging voice interaction. Selanjutnya activitiesnya itu membantu
menemukan titik lokasi dan lokasi yang akan dituju, lalu membaca video dengan mendeskripsikannya dengan suara. Selanjutnya ada research, yaitu mengambil dari tenaga ahli, komputer dan laptopnya, network connection dan keuangan. Selanjutnya ada proposition, aplikasinya itu yang mudah dipakai, mudah dipahami, harganya murah dan layanan customer service yang 24 jam. Customer relationship atau timbal balik dari pembuat dan pengguna itu yang pertama ada kemudahan mengakses, yang kedua panduan yang mudah dipahami oleh tunanetra. Selanjutnya channelnya itu bekerja sama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, sosialisasi langsung kepada customer sama promosi media sosial. Customer segmentnya untuk semua orang. Biaya-biaya yang digunakan itu untuk biaya pengembangan aplikasi, ada biaya marketing dan tenaga ahli, dan ada biaya network connection. Dan pendapatan itu sendiri mengambil dari investor, posting iklan, dan menyewa konten kreator. Selanjutnya ada flowchart atau struktur dari pembuatan aplikasi tersebut. Awalnya itu daftar terlebih dahulu, lalu login ke halaman aplikasi untuk menggunakan fitur-fiturnya, lalu logout. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Rista Ariyanti. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Untuk materi selanjutnya itu mockup aplikasi. Yang pada bagian kanan itu adalah tampilan jika pengguna berhasil login. Nah, untuk bagian tengah itu untuk mendeteksi foto atau video yang akan dideskripsikan oleh pengguna. Untuk yang bagian kiri adalah tampilan call volunteer jika ingin video call dengan para penyandang tunanetra. Selanjutnya, kesimpulan pada aplikasi ini. Yang pertama, dengan menggunakan teknologi GPS yang akurat, tentu saja ini akan membantu para penyandang tunanetra dalam melakukan perjalanan untuk menentukan arah yang akan dituju agar tidak tersesat. Yang kedua, dengan adanya teknologi video to speech, maka para penyandang tunanetra atau pengguna dengan mudah menggunakan aplikasi iTunes. Yang ketiga, memudahkan pengguna dalam melakukan kebutuhannya dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, dengan menggunakan tampilan yang sederhana, membuat para pengguna mudah memahami dan menjalankan aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir, saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. Yang pertama, perancangan aplikasi iTunes diharapkan lebih kompleks dan bisa menambahkan fitur yang lebih banyak untuk para penyandang tunanetra. Yang kedua, aplikasi iTunes diharapkan bisa mempermudah proses mendownload aplikasi. Dan yang terakhir, para volunteer yang suka rela membantu para penyandang harus memenuhi prosedur yang ada atau yang sudah ditetapkan. Mungkin sekian penjelasan materi mengenai perancangan aplikasi iTunes berbasis Android dari kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.